1 silahkan. Iya, baik. Ibu izin untuk share screen PowerPoint-nya. Ini malah turun lagi nih 41. Ada yang keluar masuk, Bu? Iya. Kendala ya, ini sobat ada di rumah atau masih di UNJ? Di rumah. Bagian besar di rumah ya. Kalau di UNJ kan pasti latar belakangnya mesti kelihatan. Oke, silakan. Mungkin bisa dibolehkan untuk share screen, soalnya di sini tidak ada tulisan share screen. Hostnya. Oke, sebentar, maaf. Udah bisa belum, Korea? Belum nongol. Belum ada. Belum ada ya? Mbak sambil menunggu untuk persiapan share screen, Mbak Adelia, ada yang sudah izin tidak ikut Zoom hari ini? Siapa? Sakit atau izin dan lain sebagainya? Kebetulan belum ada yang izin, Ibu. Cuman untuk off cam aja yang baru izin. Ya. Berarti harus hadir semuanya ya, 48? 48. Ya. Ini masih 40 tambah turun lagi itu 42. Jadi terlempar masuk, silakan aja lah, ini kondisi memang seperti ini. Silakan kelompok 1 dulu ini ya, Mbak Adel. Ya, Ibu. Ya, penyajinya kelompok 1, silakan. Korea masih belum bisa. Hostnya diganti, hostnya. Dikasih ke kelompok 1, nggak tahu siapa yang Sebentar. Ada tulisan tuh, partisipan has enable closed caption. Ya, sudah. Mbak Adita, apa nih? Wirya Nengtias. Sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat. Ayo. Gini ya, teknisnya ya dalam pemaparan hasil diskusi. Jadi pemaparan dulu oleh kelompok 1 sudah selesai semua, sudah dibagi-bagi, kemudian nanti pertanyaan diberikan 4 ya, maksimal 4, ini 4 pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian selesai pertanyaan disampaikan, baru jeda dulu ya, Mbak Adel. Jeda dulu untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan dari temannya tadi. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 nanti menyajikan, selesai, baru diberi kesempatan untuk menerima pertanyaan dari kelompok lain. Setelah selesai baru jeda. Ya. Nah, untuk kelompok 1 yang tadi sudah duluan bisa diskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya, silakan tampil. Jadi itu caranya ya. Jadi pemaparan dulu, pengajuan pertanyaan, jeda. Kelompok selanjutnya, paparan, mengajukan pertanyaan, jeda. Nah, yang kelompok 1 maju menjawab pertanyaan dari kelompok yang sudah diagendakan tadi, gitu ya. Oke, sekarang kelompok 1 siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dwi Sukanti selaku dosen pendidikan Pancasila, dan selamat sore untuk teman-teman sekalian. Izinkan kami kelompok 1 untuk menyajikan presentasi kami mengenai filsafat Pancasila. Mbak Farita ya, Azara. Iya, Bu. Ya.
Anggota kelompok kami terdiri dari Adita Wiknya Ningtyas, Anindya Lestari, Bintang Prabuana, Dika Apriani, Fariha Azahra, Fatimah Andita Putri, Siti Nur Aisyah, dan Zidan Musyafa. Pertanyaan yang didapatkan di kelompok kami itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, setelah mendengarkan materi pengantar YouTube artikel-artikel tentang filsafat Pancasila, teori dan konsep apa saja yang kelompok Anda temukan dan jelaskan. Lanjut. Sebelum masuk ke lebih dalam mengenai filsafat Pancasila, ada baiknya kita lebih dulu mengerti mengenai pengertian filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Bintang Prabuana. Dipersilakan. Baik, kalau dari saya bagian dari pengertian filsafat Pancasila ya. Pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli, kalau menurut Soekarno adalah bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dengan tradisi Indonesia, serta akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat, Kristen, dan Arab atau Islam. Sedangkan menurut Notonegoro adalah bahwa filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Kalau dilihat secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Lanjut. Kalau pengertian filsafat Pancasila secara umum, merupakan hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya membahas mengenai ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Apa disebutkan namanya ya, Mbak? Oh iya, saya Farika Azahra akan menjelaskan mengenai ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Jadi Pancasila sebagai suatu sistem itu perlu diperhatikan beberapa poin mengenai pernyataan tersebut. Yang pertama itu Pancasila merupakan kesatuan dari bagian-bagian. Nah, bagian-bagian yang dimaksudkan di sini adalah sila-sila Pancasila itu tersendiri. Yang kedua, tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Maksudnya tidak saling bertentangan adalah antara satu sila dengan sila yang lainnya itu saling berketergantungan. Dan yang keempat, keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis atau majemuk tunggal. Next. Nah, yang selanjutnya membahas mengenai ciri sistem filsafat Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 dijiwai sila 1 dan 2 dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 dijiwai sila 1, 2, 3 dan menjiwai sila 5. Sila 5 dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Jadi, sila ini tuh menjiwai sila yang di bawahnya dan dijiwai oleh sila yang di atasnya. Lanjut. Inti dari sila-sila Pancasila. Nah, sila-sila Pancasila ini kan terdiri dari 5. Kelima ini mempunyai inti. Yang pertama itu, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Intinya itu Tuhan sebagai kausa prima. Yang kedua ini, intinya itu mengenai manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga itu kan persatuan Indonesia, intinya itu satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat itu intinya mengenai rakyat, yang artinya unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan saling gotong royong. Dan yang kelima itu intinya yaitu adil,
memberi keadilan kepada diri sendiri maupun orang lain yang menjadi haknya. Oke, selanjutnya saya Siti Nuraisyah akan menjelaskan tentang landasan ontologi filsafat Pancasila. Next. Nah, landasan ontologi Pancasila di sini, pengertian ontologi sendiri itu berasal dari kata Yunani yang dimana onto ini berarti sesuatu sungguh-sungguh ada atau kayak kenyataan yang sesungguhnya. Dan logos itu berarti studi tentang atau teori yang membicarakan. Jadi ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tatanan atau keteraturan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Nah, secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Nah, landasan ontologis Pancasila ini juga merupakan postulat ontologis Pancasila, yaitu bahwa Tuhan itu ada, terus manusia itu ada, dan benda itu ada. Nah, mengenai adanya Tuhan sudah menjadi keyakinan bagi bangsa Indonesia dan udah nggak usah diperluin bukti ilmiah lagi. Sedangkan mengenai adanya manusia, perlu ada pemahaman tentang manusia seutuhnya. Saya Anindya Lestari, izin melanjutkan Siti Nuraisyah. Bagi Pancasila, manusia Indonesia dan juga manusia pada umumnya di seluruh dunia itu adalah sarwa tunggal atau monopluralis dari keseluruhan unsur-unsur hakikinya yang berpasang-pasangan, monodualis raga jiwa, individu sosial, makhluk Tuhan pribadi mandiri yang bersatu secara organis, harmonis, dan dinamis. Jika manusia tidak ada, maka tidak ada karya atau prestasi yang dihasilkan oleh manusia. Mengenai adanya benda, telah diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Kehidupan yang adil dan makmur tidak mungkin tercipta jika tidak ada benda. Next. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Yang pertama, negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Yang kedua, landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat. Baik, selanjutnya landasan epistemologis Pancasila yang akan dijelaskan oleh saya, Adita Yukianitias. Siapa sekarang? Mbak Adita? Iya. Landasan epistemologis Pancasila. Jadi, landasan epistemologis Pancasila berarti pengetahuan tentang sila-sila Pancasila. Artinya, membahas apa yang mendasari adanya sila-sila Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut. Nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis. Untuk yang pertama, ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang, bahwa masyarakat Indonesia selalu memiliki kepercayaan, mulai dari kepercayaan terhadap benda yang lebih kuat, dan setelah masuknya agama-agama di Indonesia, semua masyarakat juga mulai memeluk agama yang dipercaya. Sehingga masyarakat Indonesia selalu memiliki kepercayaan ataupun agama sesuai dengan yang diyakininya. Untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan sesuai dengan alinea 1 UUD NKRI 1945. Oleh karena itu, rakyat Indonesia sadar bahwa kita haruslah bisa bersikap pri kemanusiaan dan pri keadilan dimanapun dan oleh siapapun. Saya Dika Priani, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis. Untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia, digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia.
Sehingga agar Indonesia tetap utuh, kita harus terus menjaga persatuan negara kita. Jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dapat memecah belah Indonesia. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan atau permusyawaratan perwakilan. Digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita juga terbiasa menemukan sistem musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Karena dengan adanya musyawarah, keputusan yang diambil berarti sesuai dengan tujuan bersama. Next. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Jika ada kesulitan, masyarakat Indonesia pasti melakukan gotong royong untuk membantu meringankan kesulitan tersebut. Karena ciri khas sikap gotong royong itulah lahir sila kelima ini. Selanjutnya, saya Fatimah Anita Putri akan menjelaskan mengenai landasan aksiologis Pancasila. Yang pertama, ada pengertiannya. Aksiologi ini berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi Pancasila adalah salah satu cabang ilmu filsafat Pancasila yang mengkaji tentang nilai, termasuk etika atau filsafat kesusilaan dengan estetika atau filsafat keindahan. Aksiologi Pancasila menghendaki bahwa hendaklah aktivitas atau produk atau apa saja yang ingin diwujudkannya mempunyai nilai yang bersumber pada Pancasila, sehingga Pancasila menjadi sumber nilai dan sumber pedoman. Baik, terima kasih sebelumnya. Landasan aksiologis Pancasila berarti nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Penjabaran sila-sila Pancasila secara aksiologis dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama mengandung kualitas monoteis. Monoteis artinya satu kepercayaan. Artinya, berdasarkan Pancasila, kita hanya mempercayai satu Tuhan. Selain itu, ada kualitas spiritual, kekudusan, dan sakral. Semuanya berkaitan dengan keagamaan. Yang kedua, sila kemanusiaan. Mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan. Mengandung nilai solidaritas atau kerjasama dan kesetia kawanan. Sila keempat. Mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan. Maaf, ini share screen-nya berubah. Adita. Apa Mbak ini ya? Mbak Anindya. Sepertinya dari Aditanya. Oh. Halo, kok bisa? Adita, maaf share screen-nya. Mungkin ini kayaknya deh, sinyalnya nggak sih? Sinyalnya. Emang di lokasinya Mbak siapa? Adita. Adita apa Anindya? Adita, Bu. Yang share screen. Mbak Adita. Oh. Hujan apa Mbak Adita? Mbak Adita? Ada suara deh. Adita. Keluar dari Zoom ini. Enggak ada dia ada. Oh, keluar sekarang. Ada, masih ada. Nah. Oh, baik. Sudah ada dari Fatimah. Baik. Saya lanjutkan sedikit lagi. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan juga gotong royong. Jadi semua sila-sila tersebut akan saling berkaitan satu sama lain dan selalu berkaitan dengan makna dari sila masing-masing. Baik, bisa dilanjut. Oh, sudah. Baik. Baik, sesuai dengan mekanisme yang tadi sudah diinformasikan oleh Bu Dwi,
Sekarang kami persilakan untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu. Silakan yang 4 ya, ingin Mas. bertanya. 4 ya, Mas. Ya, Bu? 4 Oke. pertanyaan supaya nanti dijawab oleh 8 orang. Mungkin saling mengisi dari pertanyaan siapa Silakan. gitu ya. Baik. Ayo. Silakan. Siapa? Pakai raise hand aja supaya kelihatan. Silakan gunakan raise hand ya. Maksimal 4 orang. Yuk. Ayo. Udah namanya. Siapa? Siapa yang mau tanya? Tidak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Bu Dwi yang nanya nih. Tuh, Mas Fikri, Rian, Hidayat, raise hand. Baik, Fikri. Mas Fikri. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum. Sebentar. Tunggu ya. Kalau nggak ditampung dulu Tunggu. aja, Mas. Tunggunya dulu. Oh, ya sudah, tampung dulu. Baik, silakan Fikri. Terima kasih, Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Rian Hidayat dari kelompok 4. Tadi dijelaskan bahwa sila-sila Pancasila tidak saling bertentangan, atau dalam kata lain, sila-sila Pancasila saling bergantungan atau saling terikat. Pertanyaan saya, berikan satu atau lebih contoh dari makna sila-sila yang saling bergantungan atau saling terikat. Terima kasih. Apakah pertanyaan saya jelas? Baik, pertanyaannya sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo rasain lagi cepat. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Aku bisa Mas. Baik, Anissa, dipersilakan sambil menunggu yang lain. Oke, sebelumnya nama aku Anissa Fitri Ramadhani dari kelompok 5. Aku izin nanya, tadi kan dijelasin tentang Pancasila sebagai suatu sistem. Poin kedua di situ dijelaskan kalau tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Bisa jelaskan nggak fungsi-fungsi itu tuh maksudnya apa? Atau contohnya gitu. Terima kasih. Baik, oke. Untuk pertanyaannya sudah cukup jelas. Pertanyaan Baik. siapa tadi yang kedua, Mbak? Anissa Fitri. Oh, Dari Mbak Anissa Fitri. Yang ketiga? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan raise hand. Dua lagi loh. Saling ya, Sepertinya- saling mengisi nih, saling mengisi ayo. Bu Nilai juga ini. Yang menjawab dan yang bertanya juga. Mbak Grace. Siapa yang bertanya tadi? Ada suara masuk? Kelihatannya tidak ada lagi yang bertanya, Bu. Karena tidak ada yang raise hand. Ayo raise hand. Mbak Debbie, Hermianti. Mbak Debbie. Kan banyak, Oke. malah kan dapat Pancasila dari SD ya malah ya. Baik, Kan, dari boleh kalau memang terkendala di Zoom, misalnya mau bicara nggak bisa ya, karena ini terkendala di suara, silakan di chat, boleh, isi di chat. Halo? Sebelumnya saya izin bertanya. Oh itu Mas Dimas tuh, Mas. Ya, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugraha dari Prodi Matematika. Saya izin bertanya kepada teman-teman kelompok 1. Kan di slide pada Pancasila sebagai suatu sistem di poin ketiga, itu isi poinnya itu tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Tapi kenapa dalam pengimplementasiannya, terutama di dalam politik, itu banyak sekali pertentangan-pertentangan yang membahas, bahkan ada penyelewengan dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Kalau menurut teman-teman kelompok 1 bagaimana? Terima kasih. Yuk, satu lagi pertanyaan, ayo. Mbak Tania, Mbak Inaya.
Mbak Meta. Kok udah sore ngantuk apa ya? Ini sambil kuliah sambil tidur. Halo, Mas Coba deh Raffi. teman-teman, ya Mas Raffi, Mbak Vinata. Wah, ini udah pada jam segini, udah jam males ini. Halo, Mas Faujan Alvaris. Mas Faujan. Mas Faujan. mungkin untuk mengecek aktif semua atau tidak, yang bisa on cam dong, teman-teman. Ya, kalau nanti Ibu dinyalain on cam-nya Mas Jidan takut. Ya udah Ibu yang gini aja suara masuk, yang lain baru. Ibu bisa menyimak satu-satu. Ayo. Baik. Mas Irsyad. Kalau ditanya ibu ini ya menyapa tidak menjawab berarti hanya tampil di layar aja ya, aktifannya nggak ada. Halo, Mbak Grace. Tuh. Irsyad ada Bu, Irsyad bisa Irsyad ya Mas dinyalakan Irsyad. mic-nya. Irsyad, ya bisa dinyalakan mic-nya. Iya, Ibu. Oh, Mas ada, Bu. Irsyad. Oh ya, ada berarti. Ayo Mas Irsyad. Mas Ibu, koneksi saya terputus tadi. Iya, ya. Yuk silakan Mas. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Satu lagi, ayo cepat. Satu lagi. Mas Irsyad tanya enggak? Sebentar, Ibu. Pakai HP ya Mas? Iya, Bu. Iya kelihatan. Yuk, silakan Mas. Ayo. Itu kan dia tadi ada kajiannya 3 ya, Mas. Iya, Bu. Mas Jidan ya, secara epistemologis, secara ontologis dan aksiologis ya, Mas. Iya, betul. Iya, di LMS juga ada itu materinya. Ayo. Cuma copy paste aja nih. Ayo, udah jelas lagi. Contohnya sekarang, silakan. Kayak tadi, implementasi dari sila-sila, katanya Mas Dimas. Nomor 3, tapi kalau dikaji secara politik kok beda ya gitu. Oke. Satu lagi ayo. Mungkin bisa dibaca-baca dulu PPT-nya, karena kan di PPT juga nggak terlalu jelas. Memang sengaja tidak ditulis terlalu jelas. Mungkin ada bagian yang bisa ditanyakan. Tahnia, Oh, Mas. Tahnia. Baik. Silakan Tahnia. Perkenalkan, saya Tahnia Nafra dari kelompok 5. Izin bertanya, di bagian landasan epistemologis Pancasila, disebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia. Boleh tolong sebutin nggak salah satu pengalaman empiris bangsa Indonesia itu contohnya apa ya? Terima kasih. Maaf Tahnia, tadi pengalaman apa? Pengalaman empiris bangsa Indonesia. Oh, baik. Baik, terima kasih Tania. Untuk jeda berapa menit ya, Bu? Udah jeda dulu. Untuk delapan orang ya. Jadi membagi aja deh, membagi siapa-siapa nanti yang akan menjawab. Silakan dari pertanyaannya Mas Fikri, Mbak Anissa, Mas Dimas, dan Mbak Tania ya Mas. Betul kan? 4 itu? Halo, Mas Jidan? Iya, Bu. Betul kan? Ada 4 pertanyaan kan? Betul, sudah 4. Dipersiapkan dulu, sekarang jeda, diganti untuk kelompok kedua. Silakan. Untuk mempersiapkan jawabannya ya Mas. Sebentar Bu. Jadi sekarang
sambil kelompok 1 mempersiapkan jawaban, kelompok 2 presentasi dulu atau Ya, bagaimana? iya, presentasi untuk kelompok 2. Baiklah. Silakan kelompok 2 siapa? Kelompok 2 dipersilakan. Kelompok 2 di sini. Saya izin share screen ya, Bu. Mbak Madia Latifa. Dalam bentuk slideshow aja, Madia. Izin buka ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perbedaan dasar filsafat negara Pancasila dengan dasar filsafat negara Jerman, Soviet, dan Arab. Next. Belum keganti, Madia. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Adelia Anastasia, lalu Aisyah Cahya Argianti, Anita Meilani, Bernadine Nesya Prameswari, Aska Nadia Al-Azami, Madia Latifa, Salwa Salsabila, dan Triani Aprilia Rizky Putri. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar filsafat Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Segrondslag, artinya nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu dasar filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Share screen-nya hilang. Nah. Putus kelihatan. Next, Madia. Mbak Nadia, siapa nih yang mau lanjut? Siapa? Masih saya, Ibu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dasar filsafat Pancasila. Yang pertama, dasar filsafat Pancasila itu harus bersifat koheren. Yang kedua, dasar filsafat Pancasila harus bersifat menyeluruh. Yang ketiga, dasar filsafat Pancasila harus bersifat mendasar. Dan yang terakhir, dasar filsafat Pancasila bersifat spekulatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Lanjut siapa ini? Boleh di next Madia slide-nya. Mbak Madia, Latifah. Selanjutnya, saya Adelia Natasha akan membacakan dasar filsafat Jerman. Dalam filsafat Eropa, ada dua aliran besar yang amat berpengaruh. Mereka adalah filsafat Yunani kuno dan idealisme Jerman. Walaupun relatif singkat, namun dunia modern tidak akan terbentuk seperti sekarang ini. Tanpa pengaruh dari kedua aliran filsafat tersebut, dapat dijelaskan kedua aliran tersebut. Yang pertama, filsafat Yunani kuno sibuk merumuskan pendekatan untuk mencapai hidup yang baik atau good life. Yang kedua, ada idealisme Jerman lebih berfokus pada upaya untuk memahami cara kerja realitas sekaligus prinsip-prinsip terdalam dari realitas tersebut. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Azka. Boleh di next, Madia. Kak, Mbak Nadia. Iya. Ini udah ganti ya. Perbedaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan filsafat Pancasila dengan Jerman. Filsafat Jerman adalah keinginan yang mengarah pada pemikiran peradaban Eropa. Filsafat Jerman menggunakan akal dan ilmu bebas nilai. Filsafat Jerman berdasarkan aspek pandangan hidup. Filsafat Jerman mengacu pada pemikiran filosofis dan karya dunia barat. Tujuan filsafat barat yaitu untuk kemanusiaan. Filsafat Jerman menghasilkan pemikiran radikal oleh para filosof Eropa sejak abad pertengahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ayo, siapa yang lanjut? Mbak Nadia, lanjutannya siapa? Madia, Bu. Mbak Madia. Namanya hampir sama semua ya, Nadia, Madia, Aska, Adelia, Anita. Ayo, Mbak Madia. Tadi Anda kemana sekarang? Maaf Ibu. Masih. Jadi sinyalnya lagi hilang. Oh iya, iya. Oke, perkenalkan nama saya Madia Latifah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dasar filsafat Soviet. Filsafat di Uni Soviet secara resmi terbatas pada pemikiran Marxis-Leninis yang secara teoritis merupakan dasar dari kebenaran filosofis yang objektif dan tertinggi. Pandangan Marxisme tentang negara merupakan antitesa dari pandangan liberalisme tentang negara yang menganggap bahwa negara adalah kontrak sosial untuk perdamaian. Basis analisis Marxisme adalah materialisme dialektika historis, atau dengan kata lain berdasarkan kenyataan material yang berkembang melalui proses historis. Karena itu Marxisme melihat bahwa perdamaian akan ada ketika negara lenyap. Tahapan ini oleh Marxisme disebut sebagai tahapan masyarakat komunis. Selanjutnya, silakan selanjutnya siapa, Mbak Nadia? Saya, Bu. Oke. Selanjutnya tentang perbedaan filsafat Pancasila dengan filsafat Soviet akan dijelaskan oleh saya sendiri, Salwa Salsabila. Yang pertama, iya Bu. Yang pertama, bertentangan dengan sila ketuhanan, yaitu sila pertama Pancasila memiliki arti bahwa negara Indonesia memegang teguh kepercayaan terhadap Tuhan, berbanding terbalik dengan filsafat Soviet, yang jika dilihat dari komunisme murni yang menganggap agama sebagai candu belaka. Yang kedua, melunturkan nasionalisme, yaitu filsafat Soviet dianggap melunturkan rasa nasionalis karena di dalam komunisme semua hal diatur oleh negara.
Apa yang dikatakan benar oleh negara adalah benar dan apa yang dikatakan salah oleh negara adalah salah. Yang ketiga, itu melunturkan HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat, radikalisme yang terdapat dalam filsafat Soviet ini bertentangan dengan filsafat Pancasila yang menerapkan demokrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next. Oke, selanjutnya saya Aisyah Cahya akan menjelaskan tentang filsafat Arab. Sebelum membahas mengenai perbedaan filsafat Pancasila dengan filsafat Arab, kita akan memahami dulu tentang dasar filsafat Arab itu sendiri. Jadi, filsafat Arab itu juga biasa disebut sebagai filsafat Islam, yang berpikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat. Tujuan dari filsafat Arab itu sendiri yaitu untuk menjadikan kita lebih Islami dan mendekatkan hamba kepada penciptanya, supaya kita bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang kita miliki, serta kita mentaati seluruh perintahnya dan menolak seluruh larangannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perbedaan filsafat Pancasila dengan Arab. Yang pertama itu filsafat Arab merupakan pemikiran. Bernadine ya? Iya, Bu. Yang pertama itu filsafat Arab merupakan pemikiran tentang ketuhanan, kenabian, dan kemanusiaan. Yang kedua, filsafat Arab melakukan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, semua dilakukan untuk mengharap ridha dan pahala dari Allah. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, menjadikan kita lebih Islami dan mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai umat Islam. Dan yang terakhir, ada filsafat Arab itu berpikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan kedamaian hati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Triani. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Triani Aprilia Rizky Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan filsafat secara menyeluruh. Yang pertama, ada komunisme. Komunisme menitikberatkan pada hak negara atau hak bersama, dengan kata lain bahwa hak individu dihilangkan. Yang kedua, ada liberalisme. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Yang ketiga, ada materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Yang keempat, ada sosialisme. Sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Lanjut. Yang kelima, ada kapitalisme. Kapitalisme menekan persaingan antar individu dengan menghalalkan segala cara, kecuali melanggar peraturan negara, agar dapat memperkaya diri masing-masing tanpa memikirkan individu yang lain. Yang keenam, ada idealisme. Idealisme adalah tentang realitas dan pengetahuan yang menjelaskan tentang kesadaran atau pemikiran yang bukan bersifat kebendaan dan mempunyai fungsi utama dalam aturan dunia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, maksimal 4 pertanyaan yang akan dijawab. Tuh, raise hand tuh, Mas Raffi sama Mbak Maita. Perkenalkan, nama saya Raffi Alifian Bintang Samudra dari Prodi Matematika Murni. Saya ingin bertanya dalam slide terkait ciri-ciri dasar filsafat Pancasila, menurut teman-teman kelompok 2, apa contoh dari masing-masing ciri-ciri itu? Terima kasih. Mas, kecepatan Mas. Kenapa tadi diulang? Oke, Bu. Pertanyaan saya dalam Mas slide siapa? Mas Raffi Alifian Bintang Samudra, Bu, dari Prodi Matematika. Bentar, kok nggak ada ya? Nggak ada tuh. Nggak bisa baca. Mana? Apa namanya? Raffi Alifian Bintang Samudra, Bu.
Ya, pelan-pelan Mas. Oke. Pertanyaan saya dalam slide terkait ciri-ciri dasar filsafat Pancasila, menurut teman-teman kelompok 2, apa contoh dari masing-masing ciri-ciri itu? Contohnya ya. Iya, Bu. Terima kasih. Yang kedua, Pipa? Saya, Bu. Siapa yang ditunjuk, Mbak? Maita boleh, Bu. Naisha. Ya, saya Maita Puspitasari dari Pendidikan Matematika. Izin bertanya, tadi kan ada penjelasan tentang komunisme. Mengapa komunisme menjadi tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat? Bisa dijelaskan nggak? Pak Aurel ya ini? Siapa? Maita, Bu. Maita. Iya, Maita Puspitasari. Mbak Maita. Boleh, Bu, Septi, Bu. Sudah paham pertanyaannya dari Mbak Maita, kelompok 2? Bisa dipahami, Ibu. Terima kasih. Sekarang selanjutnya siapa yang mau diterima untuk pertanyaan? Siapa? Septiani. Septiani Dwi. Ya, ayo Mbak. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Septiani Dwi Astuti dari Pendidikan Matematika. Saya ingin bertanya pada dasar filsafat Pancasila kan disebutkan ciri-ciri dasarnya juga ya. Nah, di ciri-ciri dasar ini kan disebutkan sifat-sifatnya bersifat koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Mungkin bisa dijabarkan kembali apa yang dimaksud koheren itu seperti apa dan spekulatif itu seperti apa. Terima kasih. Satu lagi. Baru. Tadi Bintang bukannya mau nanya? Mbak Aurel itu, terus apa lagi? Tadi sebelum Aurel ada Bintang. Mas Bintang Prabuana. Baik, sebelumnya Bu. Bintang udah duluan. Ya. 5 juga nggak apa-apa, nanti kan dijawab masih 8 orang ini. Ayo, udah kelanjur Mas Bintang Prabuana. Baik, Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya. Sebelumnya saya Bintang Prabuana dari Pendidikan Matematika, izin bertanya. Kalau dari apa perbedaan filsafat Pancasila dengan Arab, terus dengan Uni Soviet, dengan psikologi apa tuh, pokoknya 2 negara Eropa, itu kalau secara keseluruhan peristiwa revolusinya apa sih? Terima kasih. Baik, terima kasih Bintang atas pertanyaannya. Tadi Mbak Aurel ya. Mbak Mas Zidan, kasihan tadi udah ini. Boleh Aurel? Tadi bukannya ada juga Bu sebelumnya, sebelum Mbak Aurel. Ya udah 5 aja, nggak ngelihat tadi saya siapa. Ada tadi Gracia. Oh, Mbak Grace. Sebelumnya Aurel. Terserah aja kelompok yang mau diinikan siapa. Bagaimana kelompok 2? Mau milih Gracia atau Aurel? Atau dua-duanya nggak apa-apa. Gracia boleh. Gracia boleh, Bu. 5 aja. Oh, 5 aja. Yo. Perkenalkan, saya Gracia ingin bertanya, apa hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan filsafat Pancasila? Baik, terima kasih Gracia. Pertanyaannya tadi ada 5 orang berarti ya. Coba dijelaskan Mbak Triani siapa aja. Nama-namanya, Bu? Ya. Tadi ada Bintang Prabuana, Septiani, Gracia, Rafli Alifian. Oh, Raffi. Sama Maita, Bu. Oke, tapi benar ya. Disiapkan dulu kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari 5 ya.
Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Triani ada 5 dipersiapkan. Nanti baru setelah kelompok 1 memaparkan argumentasinya, baru kelompok 2. Beda dulu ya kelompok 2 ya. Baik Ibu, terima kasih. Yuk. Silakan kelompok 1, kelompoknya Mbak Adita, Mbak Anindya, Mas Bintang, Mbak Dika, Iya, Bu. Farid, Mbak Siti Nur Aisyah, Mbak Fatimah, Mbak Mas Jidan. Yuk, sebutkan mau menjawab pertanyaan siapa dari siapa ya. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu ya, silakan yang mau menjawab pertanyaan pertama tadi. Izin menjawab, pertanyaan pertama itu dari Fikri ya kalau tidak salah ya. Ya, yang mau menjawab Mbak Farika. Iya Bu, mengenai keterkaitan antara sila Pancasila itu maksudnya bagaimana dan contohnya itu bagaimana. Jadi maksudnya keterkaitan antara sila Pancasila itu, jadi tiap-tiap sila Pancasila itu saling melengkapi atau menyempurnakan. Jadi kan tadi di PPT dijelaskan ya, kalau misalkan sila 1 itu menjiwai sila 2, 3, 4, 5, dan sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, itu merupakan ketergantungan antar sila. Nah, contohnya itu gimana? Contoh mudahnya itu, kita ambil aja dari sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 1 ini kan isinya ketuhanan yang Maha Esa ya. Intinya itu mengenai Tuhan atau kepercayaan yang kita anut. Nah, kepercayaan yang kita anut ini kan tentu mengajarkan pedoman-pedoman yang baik ya untuk kita semua, untuk manusia. Nah, pedoman-pedomannya ini dijabarkan nih di sila 2, 3, 4, 5. Jadi sila 2 ini kan mengenai saling menghargai antar sesama manusia, sila 3 itu tidak membeda-bedakan, sila 4 itu tidak memaksakan kehendak, sila 5 itu harus bersikap adil. Nah, itu yang dimaksud dengan pernyataan sila 1 itu menjiwai sila 2, 3, dan 4. Sila 2, 3, 4, dan 5. Apakah terjawab, Fikri? Sudah terjawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang mau menambahkan dari kelompok barangkali? Saya Bu mau menambahkan. Tuh kan Mbak Farika mau menambahkan. Udah bener juga, kayak maksudnya udah pas banget juga yang dijelasin sama Farika, kayak silanya itu saling bergantungan dan kayak, jadi kalau misalnya contoh lainnya tuh kayak penanganan kasus COVID-19 ini juga Bu. Jadi kalau misalnya kan kita tuh juga mengimplementasikan sila-sila dalam Pancasila dalam penanganan ini, kayak kita saling mendoakan di sila pertama, dan kayak dalam penanganannya kan nggak cuma bisa untuk saling mendoakan kan, kita juga harus ada ikhtiarnya kita gotong royong, kayak kita cari solusinya bareng-bareng buat penanganan COVID-19 ini, makanya ada musyawarah untuk adanya kita belajar online dan lain-lain kayak gitu sih Bu. Dan bantuan-bantuan yang lainnya juga kan dari pemerintah juga dilakuin gitu. Jadi kayak saling bergantungan yang pastinya kalau misalnya kita ngelakuin sila pertama, pasti sila kedua, ketiga, keempat, kelima juga ikut gitu. Oke, sudah cukup saya kira untuk pertanyaan dari Mas Fikri. Sekarang Mas Fikrinya gimana Mas? Sudah dijawab oleh Mbak Farika sama Mbak Siti Nuraisha. Mas Fikri. Iya Ibu, sudah jelas Ibu jawabannya. Ya. Lanjut sekarang kelompok 1 ya, masih pertanyaan dari siapa dulu yang mau dijawab? Saya dulu Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Anissa. Pertanyaan dari Mbak Anissa Fitri. Ya. Ya. Kalau menurut saya ya, ini ya fungsi Pancasila, fungsi dan contoh Pancasila adalah ini Pancasila sebagai ideologi negara atau fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Contohnya mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung penyelenggaraan pemerintahan. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah Pancasila diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku yang dimaksud adalah bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Bagaimana Anissa? Apakah sudah jelas penjelasannya? Ada yang menambahkan, Mas? Mas, ada yang menambahkan dulu dari kelompok sebelum ke Mbak Anissa yang bertanya? Yuk. Ayo, 8 orang. Ya sudah, kalau cukup berarti Mbak Anissa udah. Mbak Anissa sudah dijawab. Iya Bu, udah Bu. Tadi ini ya, urutan terstruktur jawabannya dari Mas Bintang. Iya Bu. Sekarang pertanyaan dari nomor 3 atau 4 dulu. Siapa yang mau jawab? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan keempat. Sebentar, sudah kondusif ya. Masih berisik nggak suara dari saya? Mbak Tania ya? Pertanyaan ketiga Bu saya. Dari Dimas Tri. Ya. Jadi pertanyaannya mungkin saya ingin mengulangi kembali. Kira-kira pertanyaannya itu kenapa Pancasila itu implementasinya sekarang seperti kurang lah ya bahasanya. Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Nah, saya ingin menjawab. Jadi untuk Pancasila itu kan salah satu jenis ideologi terbuka yang mana dia itu apa ya bahasanya? Dia merupakan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ketika terputus Mas, suaramu Mas. Halo? Masih ada suara? Ya, tadi sempat terputus. Lanjut, Mas. Oh, maaf. Oke. Jadi hal ini terjadi penyelewengan karena balik lagi ke manusianya, bangsanya. Bagaimana mereka memanfaatkan menerapkan sila Pancasila itu dalam kehidupannya. Berarti ada yang kurang, entah itu pendidikannya kurang atau dari orangnya sendiri kurangnya kesadaran atau pengaruh lain dari seperti pengaruh budaya luar yang bisa memengaruhi sikapnya seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan, Fatimah? Mau nambahin dikit, jadi benar yang kayak dibilang Zidan, Pancasila ini kan merupakan ideologi terbuka ya. Maksudnya tuh dia terbuka untuk menyerap nilai-nilai baru yang sekiranya bermanfaat buat bangsanya. Jadi memang tanggung jawab dan kewajiban buat kita untuk memfilter sekiranya nilai-nilai apa aja yang bakal bermanfaat buat kita dan menghindari nilai-nilai buruknya. Gimana Mbak Fatimah, dunia politik kan memang seperti itu. Gimana coba sama Mas Zidan? Di dunia politik? Nah, tadi kan ditanya kan gitu. Ya kan? Sila ketiga kan Persatuan Indonesia. Tapi dengan kajian politik saat ini namanya sudah politik. Nah, coba. Boleh dengan contoh, boleh. Oke. Kalau dengan contoh, saat ini muncul banyaknya isu untuk memperpanjang presiden yang saat ini supaya menjadi 3 periode. Atau contoh lain, dicurigai adanya sistem oligarki kekuasaan. Nah, dan itu berkaitan dengan makna dari politik. Terkadang politik itu banyak yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, supaya seharusnya bukan. Politik itu seharusnya untuk dapat memerintah, sistem pemerintahan yang baik.
Tetapi kenyataannya, kebanyakan politik saat ini digunakan untuk meraih kekuasaan dan meraih keuntungan. Sehingga dengan adanya ada juga dari sikap pribadi manusia di mana manusia itu tidak pernah puas. Sehingga karena itu manusia jadi rakus, sehingga nilai-nilai Pancasila itu secara tidak langsung tidak dapat diimplementasikan dari orangnya, karena dia ingin meraih kekuasaan itu, seperti itu. Oh, kalau dengan contoh kan enak. Ya, sekarang tergantung Mas. Ada yang mau menambahkan dulu? Ada lagi mau menambahkan kawan-kawan kelompok 1? Mbak Dika, Mbak Anindya, sama Mbak Adita nih yang belum ya. Mungkin nanti pertanyaan dari Mbak Tania. Ya, gimana Mas? Mas Fikri? Dimas. Mas Dimastri. Kalau dari saya sudah cukup, Ibu. Terima kasih kepada Zidan, Fatima, Ibu Dwi, dan teman-teman kelompok 1. Oke, sekarang lanjut pertanyaan dari Mbak Tania yang terakhir ya. Siapa yang mau jawab? Saya Ibu. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Tania. Pertanyaannya sebutkan pengalaman empiris bangsa Indonesia. Pengertian empiris sendiri dapat diartikan sebagai pengalaman yang didapatkan dalam melakukan sebuah percobaan. Contoh dari yang kita ketahui, yang terdapat pada sila Pancasila itu, untuk sila pertama, pada zaman dahulu nenek moyang udah memeluk agama. Maaf Ibu, sebentar. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, masyarakat Indonesia selalu memiliki kepercayaan, mulai dari kepercayaan terhadap benda yang lebih kuat, dan setelah masuknya agama-agama di Indonesia, semua masyarakat juga memeluk agama yang dipercaya, sehingga masyarakat Indonesia selalu memiliki kepercayaan ataupun agama yang sesuai dengan diyakininya sekarang. Itu sudah dijelaskan dalam PPT tentang penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis. Mungkin ada yang mau menambahkan? Selanjutnya saya mau menambahkan yang tadi kan baru disebutin sila pertama ya. Saya mau nyebutin dasar empiris dari sila kedua sama sila ketiga. Sebenarnya ini udah di PPT sih, cuman saya mau ngomongin lagi aja. Kalau sila kedua itu dasar empirisnya dari pengalaman Indonesia pernah dijajah. Jadi kan penjajahan itu sebenarnya bukan sikap yang berperi kemanusiaan dan peri keadilan ya. Nah jadinya lahirnya sila ini agar bangsa Indonesia itu bisa selalu bersikap kemanusiaan. Terus untuk sila ketiga itu dasar empirisnya, kita bangsa Indonesia itu pernah diadu domba sama penjajah. Nah makanya adanya sila ketiga ini biar masyarakat Indonesia itu terus bersatu gitu, biar nggak gampang diadu domba sama penjajah. Ini selanjutnya ada yang mau menambahkan? Saya Bu Anindya Lestari nambah untuk sila keempat dan kelima. Kalau untuk sila keempat, dasar empirisnya itu kayak kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka melakukan musyawarah untuk mengambil setiap keputusan. Dan kalau untuk sila kelima, dasar empirisnya itu contohnya kayak masyarakat Indonesia yang suka melakukan gotong royong, Bu. Itu dari saya. Gotong royong? Gotong royong di sila keberapa, Mbak? Sila kelima, Bu. Apa sih coba bunyinya sila kelima? Halo, Mbak Anindya, Mbak Adita, bener Mbak Anindya Lestari, yuk. Maaf Bu, saya izin menjawab. Untuk sila kelima itu bunyinya keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, Bu. Keadilan? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jangan salah ya, nanti nyebutkan Pancasila aja nggak bisa gimana ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi Mbak Anindya Lestari, gotong royong itu sila kelima. Halo, Mbak Anindya. Iya Bu. Contohnya apa sih coba?
Sebentar, Bu. Kalau untuk sila kelima, maaf Bu, salah. Mungkin contoh lainnya ini untuk sama-sama mendapatkan keadilan gitu, Bu. Tapi gotong royong juga menurut saya mungkin bisa, Bu. Ya, yang terkait dengan pertanyaannya Mbak Tania kan, pengalaman empiris apa dari bangsa Indonesia? Itu ya, Mbak Anindya ya. Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, saya kira udah cukup nih ya pertanyaan dari Mbak Anindya, siapa nih? Mbak Tania, ini udah dijawab sama Mbak Atita sama Mbak Anindya, gimana Mbak Tania? Sudah jelas Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Saya kira untuk kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari 4 orang penanya. Mbak Adelia, supaya ada ini ya. Sekarang sebelum menjawab dari pertanyaan malah 5 ini ya. Penyajian dulu untuk kelompok 3 jeda supaya nanti bisa ini mempersiapkan. Yuk kelompok 3 siap. Halo kelompok 3. Siapa Mbak Adelia kelompok 3? Kelompok 3 boleh langsung aja di share screen presentasinya. Mbak Adel. Iya Ibu. Ya siapa? Hostnya diganti kalau memang ini. Iya, di sini ada beras. Halo, kok nggak ada suaranya? Kelompok 3 yang harus tampil siapa nih Mbak? Saya Bu yang share screen. Oh Mbak Gracia. Yuk. Iya Bu. Belum kelihatan Mbak? Sebentar Ibu. Udah kelihatan belum ya? Udah Mbak, udah kelihatan. Oke. Udah bisa dimulai kan Ibu? Udah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bagaimana konsep ketuhanan dalam Pancasila menurut Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, dan Natonagoro. Nama-nama kelompok 3, yang pertama ada Kori Asi dari Pendidikan Matematika, Dimas dari Matematika, Fauzan Alfaris dari Pendidikan Matematika, Grace Pasha dari Pendidikan Matematika, saya sendiri Gracia Syanipar dari Pendidikan Matematika, Hasya dari Pendidikan Matematika, Rafli dari Matematika, dan Siti Fadila dari Pendidikan Matematika.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan tentang saya Gracia Tambunan, saya akan membacakan tentang konsep nilai ketuhanan dalam Pancasila. Pada hakikatnya, dalam sila pertama yang tertuang dalam Pancasila yang berbunyi, ketuhanan Yang Maha Esa yang menegaskan kepada setiap warga negara untuk mengakui keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak menyembah Tuhan yang diyakini keberadaannya. Setiap rakyat Indonesia harus saling menghormati dalam menjalankan ibadah keagamaan masing-masing. Negara Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan beragama bagi pemiliknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Alifian Bintang Samudra dari Prodi Matematika. Ini saya akan membaca lanjutan konsep nilai ketuhanan dalam Pancasila. Dalam potongan pidato Soekarno dinyatakan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semuanya untuk bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Ayo lanjut. Konsep ketuhanan menurut Soekarno. Menurut cetusan Insinyur Soekarno dalam rancangan Pancasila dari beliau yang berkalimatkan ketuhanan dengan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menyatakan bahwa syariat Islam hendaknya hanya berlaku bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, tidak untuk seluruh penduduk Indonesia. Pada pidatonya tanggal 26 Juni 1958, beliau berpidato bahwa ketuhanan merupakan jiwa terdalam masyarakat Indonesia sejak dulu, sehingga dapat mempersatukan batin bangsa Indonesia semesra-mesranya. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, nilai ketuhanan dalam Pancasila menurut Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, suatu negara modern berdiri di atas perpemisahan antara urusan agama dan urusan negara, yang berarti dalam mendirikan suatu negara tidak boleh menjadi negara sekuler maupun negara agama. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fundamen moral dan sila lainnya sebagai fundamen politik, di mana sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari sila-sila lainnya. Sehingga sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi arah dalam memimpin suatu bangsa dan negara ke jalan kebenaran. Pada hakikatnya, menjadi pemimpin tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia, dan persaudaraan antar bangsa. Selanjutnya, menurut Muhammad Natsir. Menurut Natsir, semua sila tidak akan Mbak Gracia berarti... tadi bukannya udah? Iya, Ibu. Tadi udah bukannya? Mbak Gracia? Oh, belum? Iya. Jadi moderator sih, Ibu, tadi. Oke. Atau dikasih ke yang lain aja gimana? Enggak apa-apa. Mbak Gracia enggak apa-apa. Nanti masih ada Mbak Kori sama Mas Faujan ya, yang belum. Ya, Mbak Gracia lanjut. Ya, menurut Muhammad Natsir, semua sila tidak akan berarti jika sila ketuhanan Yang Maha Esa hanya sekedar buah bibir bagi orang skeptis terhadap agama. Yang berarti, jika sila pertama tidak berjalan, maka sila lainnya tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan hakikatnya sila pertama adalah urat tunggal atau pusat bagi sila-sila lainnya, sehingga Pancasila menjadi tidak berbentuk dan hampa.
Baik, selanjutnya ada konsep nilai ketuhanan dalam Pancasila menurut Profesor Dr. Pak Kori ya. Iya, Bu. Ya. Menurut Profesor Dr. Nogoro, ketuhanan dalam Pancasila yang terkandung dalam sila pertama, di mana agama-agama yang dianut oleh bangsa Indonesia mengandung makna keempat sila lainnya yang diatur secara saksama. Oleh karena itu, Pancasila merupakan titik temu atau pusat dari agama-agama yang ada di Indonesia dan keberagaman pemeluk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Faujan? Slide-nya udah habis, Bu. Kebetulan, Bu, materinya cuma itu doang. Ntar kalau ada pertanyaan, bagian Fauzan, Ibu. Tapi ada Mas Faujan? Mas Faujan? Mana? Mas Faujan? Nggak ada ya, Mas Faujan? Nggak ini ya. Nggak menyapa itu. Iya, Ibu. Nggak ada kah? Di Mbak Zoom Adelia? Iya, Ibu. Nggak ada nih. Aku dari tadi ngeklik, nggak ada ya. Fauzan. Oh, ini ada Mas Faujan Alfaris. Mas Faujan. Mana ini? Halo? Ada kendala? Kalau ada kendala, ngisi di chat toh. Udah nggak usah ditunggu deh, nggak ada ini kan. Silakan aja, Mbak Gracia, untuk 4 pertanyaan dari temannya. Silakan resen, biar cepat, yuk. Silakan Siti Nuraisyah. Siapa yang resen? Saya Ibu Siti Nur Aisyah. Oke, silakan, yuk. Mau tanya, tadi kan ada di slide yang sebentar. Slide yang pidatonya Pak Soekarno ya kalau nggak salah, yang bilang tuh segenap rakyat berketuhanan dengan cara yang berkebudayaan. Nah, aku mau tanya itu maksudnya kayak gimana ya, dan kayak contoh dari berketuhanan sesuai dengan kebudayaan itu kayak gimana? Gitu aja sih, Bu. Contoh apa tadi? Ini, Bu, kan ada nih, segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan. Yakni dengan tiada egoisme gitu lah maksudnya. Nah, itu maksudnya kayak gimana, dan contoh dari berketuhanan secara kebudayaan tuh kayak gimana gitu, Bu? Contohnya ya, yang diminta ya. Oke. Lanjut. Ini Mbak siapa tadi loh? Mbak siapa tadi yang bertanya? Siti Nuraisyah. Siti Nuraisyah. Aduh, ini bingung ya, ada Siti Fadila, ada Siti Nuraisyah. Ya, ada Grace, Gracia, ada Grace itu. Ada Gracia, ada Grace. Oh, ada 2 tuh. Ayo lanjut, pertanyaan kedua siapa? Yang kedua boleh Fatimah deh. Mbak Fatimah, yuk. Jadi kan sama kayak tadi Aisyah, Siti Nuraisyah, Soekarno kan berpidato kalau kita ini bertuhan itu nggak ada egoisme agama ya. Cuma kenapa Pak Soekarno ini pas nyetusin Pancasila itu dia cuma bilang ketuhanan ini kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi kayak seakan-akan kok di Indonesia yang benar-benar agamanya itu cuma Islam doang gitu. Baik, makasih Fatimah. Oke, ketiga. Siapa? Farika. Ketiga, yo. Ya, saya Farika Zara izin bertanya. Kan kalian tadi... Mbak siapa? Anita? Fariha, Bu. Fariha. Ya. Yuk. Kan tadi PPT kalian itu lebih berfokus menjelaskan mengenai kepercayaan agama yang ada di Indonesia seperti itu ya. Nah, kira-kira ada ketentuan tersendiri tidak sih untuk agama sah di Indonesia? Kalau misalkan ada, apa saja?
Terima kasih. Satu lagi ya. Mbak Nasma itu, udah. Mbak Nasma. Iya, Bu. Dari kan tadi udah disebutin egoisme agama. Nah, egoisme agama tuh kayak gimana sih? Terus bentuknya kayak apa gitu? Masih. Tadi ada yang meminta contoh, ada yang kenapa, sekarang ada yang meminta untuk bentuknya seperti apa ya, dari Mbak Nasma ya. Iya, Bu. Oke. Mbak Gracia, kelompok 3 sudah ada 4 pertanyaan ya. Iya, Ibu. Ya, jeda dulu ya Mbak, biar kelompok 2 menjawab pertanyaan dari 5 ini, Mas Bintang, Mbak Melita, Mbak Septiani, Mas Raffi, dan Mbak Gracia. Ya, ditutup dulu Mbak, untuk jeda mempersiapkan jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Mbak Grace. Ditutup langsung ini, Bu. Ya, mempersiapkan, bukan ditutup, mempersiapkan aja bahwa yang kelompok 3 sudah selesai penyajian dan sudah mengagendakan pertanyaan dari teman tadi ya. Iya, Bu. Ya. Demikian presentasi dari kelompok 3 dan pertanyaan-pertanyaan tadi akan kami jawab selanjutnya. Oke. Sekarang kembali kelompok 2, yuk tampil. Grupnya Mbak Madia, Mbak Adelia, Mbak Aska, Mbak Salwa, Mbak Anita, Mbak Aisyah, Mbak Triani, Mbak Bernadine, yuk. Ibu, pertanyaannya ada 5 tuh, silakan menjawab. Ibu, saya izin menjawab pertanyaan dari Septi. Mbak Anita, Melani ya. Tadi Septi nanya penjelasan dari ciri-ciri dasar filsafat Pancasila. Yang pertama kan dasar filsafat Pancasila itu harus bersifat koheren. Artinya tuh berhubungan satu sama lain secara runtut dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat artinya bagian-bagiannya tuh tidak saling bertentangan. Meskipun berbeda, harus saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukannya tersendiri. Yang kedua, dasar filsafat Pancasila harus bersifat menyeluruh. Artinya tuh mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Jadi Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, dasar filsafat harus bersifat mendasar. Artinya, suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi dirinya sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu yang terakhir, dasar filsafat itu harus bersifat spekulatif. Artinya, buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pakal tolak pemikiran tentang sesuatu. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahannya oleh PPKI. Sekian, terima kasih. Bagaimana Septi atas jawabannya? Iya. Ya udah ya, pertanyaannya Mbak Septi sudah dijawab sama Mbak Anita lengkap. Ya, sudah cukup. Ya, sekarang lanjut. Ya sudah cukup satu orang saja. Sekarang lanjut pertanyaan dari siapa dulu yang mau dijawab oleh siapa? Saya Ibu mau menjawab pertanyaan Mbak Bernadine. Iya, Bu. Ayo, menjawab pertanyaan. Gracia. Gracia, oke. Tadi kan Gracia nanya apa hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan filsafat Pancasila. Jadi menurut hasil diskusi dari kami, hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan filsafat Pancasila, yaitu dari sila-sila Pancasila yang telah kita ketahui. Itu maka Pancasila itu akan menjadi alat atau sarana
dalam membina hubungan antar warga negara serta hubungan antar negara dengan warga negaranya. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini, generasi penerus bangsa juga akan diberi bekal untuk dapat membina hubungan yang baik antar sesama dan negara melalui Pancasila sebagai pegangannya. Jadi kesimpulannya filsafat ini merupakan moral yang berlandaskan Pancasila sebagai pedoman, Ibu. Bagaimana Gracia? Mbak Gracia, sudah cukup hubungan KWN, kewarganegaraan dengan pendidikan Pancasila ya? Filsafat Pancasila. Yuk, sudah cukup? Sudah, Ibu. Oke. Baik, Ibu. Terima Ada yang kasih. menambahkan dari kelompok? Atau menjawab dulu dari pertanyaan siapa dulu? Lanjut ya, tadi Mbak Anita dengan Mbak Septiana, Mbak Bernadi dengan Mbak Gracia. Sekarang siapa yang mau menjawab? Izin menjawab pertanyaan Raffi, Bu. Mbak Triani. Yuk, pertanyaannya Mas Raffi. Tadi contoh-contoh dari ciri-ciri filsafat ya. Iya, benar. Dari contoh sifat koheren itu kan tadi dijelasin sama Anita, tidak bertentangan dan saling melengkapi. Contohnya misalnya sila 1 dan sila 2 saling melengkapi, misalnya sila 1 terhadap Tuhan dan sila 2 terhadap sesama manusia. Jadi dia tidak bertentangan namun saling melengkapi. Dan yang kedua misalnya sila kedua dan sila ketiga sesama manusia dan interaksi di dalamnya. Dan itu nggak bertentangan tapi saling melengkapi. Nah, untuk bersifat menyeluruh dan mendasar, contohnya misalnya ada permasalahan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di Indonesia, itu inti dan keseluruhannya terdapat di Pancasila gitu. Terus yang bersifat spekulatif, contohnya itu dia sifatnya cuma merupakan anggapan-anggapan dan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan terdahulu yang kemudian dibuktikan kebenarannya. Seperti itu. Apakah menjawab? Gimana Mas Raffi? Atau masih ada yang mau menambahkan contohnya? Halo? Menurut saya sudah cukup, Ibu. Cukup ya. Sekarang tinggal 2 pertanyaan, akan dijawab oleh berapa orang nih yang belum? Banyak sekali. Yo. Terima kasih, Bu. Ibu, saya izin menjawab pertanyaan Meita. Salwa menjawab pertanyaan dari? Meita, Bu. Oke, Kak Meita ya. Baik. Tadi Meita tuh bertanya mengapa komunisme menjadi tantangan dalam filsafat Pancasila. Menurut hasil diskusi kami, karena komunisme adalah aliran yang meyakini bahwa kepemilikan itu berada di tangan negara dan kemakmuran rakyat itu urusan belakangan, maka dari itu menjadi tantangan bagi filsafat Pancasila. Karena filsafat Pancasila sangat mengedepankan demokrasi dan semua itu berada di tangan rakyat. Serta kalau komunisme itu didominasikan oleh negara dan sangat-sangat tidak mendengarkan dan tidak tidak melihat dari sisi rakyat juga dan menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Serta komunisme itu nggak memandang ras, suku, dan agama. Jadi kayak menghilangkan HAM juga dan menghilangkan sebentar, Ibu. Maksudnya Mbak? Sebentar, saya ulang boleh Ibu? Boleh. Oke. Karena komunisme adalah aliran yang meyakini bahwa kepemilikan berada di tangan negara dan kemakmuran rakyat itu urusan belakangan dan tidak terlalu dikedepankan, maka itu menjadi tantangan bagi Pancasila. Kenapa komunisme itu jadi tantangan dan sangat-sangat tidak sangat-sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Serta komunisme sangat didominasi oleh negara dan menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Nah, komunisme juga tidak melindungi rakyat dan tidak memandang ras, suku, dan agama bagi rakyat.
Saya. Oke, silakan yang lain menambahkan, Mbak Nadia, Mbak Adelia, sama Mbak Anissa, Mbak Aska belum nih? Yuk, silakan. Mau pertanyaan siapa yang mau ditambahkan? Boleh. Masih ada satu pertanyaan lagi, Ibu, yang Ya. akan dijawab Oh oleh ya, Mas, ini ya, Mas Bintang ya. Iya, Ibu. Enggak, yang ini pertanyaan dari Mbak Mbak Meta, gimana? Yang lain, Mbak Nadia mau nambahkan? Mbak Adel, Mbak Aska, atau Mbak Aisyah? Ayo cepat, ini sudah jamnya. Ayo. Halo? Tidak ada, Bu, pengen jawab satu pertanyaan lagi. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Bintang? Saya, Bu. Mbak Maita dulu. Mbak Maita gimana nih? Sudah dijawab oleh Mbak Salwa. Iya, Bu, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sekarang pertanyaan Mas Bintang yang menjawab Mbak Anita. Siapa? Saya, Bu, Aisyah. Oh, Mbak Aisyah. Ya. Oke, jadi tadi pertanyaan Bintang itu tentang perbedaan filsafat Pancasila dengan Arab, Soviet, Jerman, dan secara keseluruhan, serta apa peristiwa revolusinya. Tadi kalau untuk perbedaan-perbedaan kan udah ada ya di PPT, itu bisa dibaca-baca lagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang peristiwa revolusinya. Yang pertama ada revolusi Pancasila. Darji Darmodiharjo mengatakan bahwa filsafat Pancasila adalah hasil berpikir yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, yang oleh bangsa Indonesia itu dianggap, dipercayai, dan diyakini sebagai sesuatu yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Noto Nagoro mengatakan bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran yang mendalam, mendasar, secara cermat, dan sistematis oleh para ahli dan dalam waktu yang lama. Mungkin teman-teman yang lain mau nambahin? Masih 3 lagi nih. Ayo silakan. Mbak Madia, Mbak Adel, sama Mbak Aska. Iya, izin menambahkan, Bu, saya Delia Natasha. Ya, oke. Jelaskan yang filsafat Arab. Istilah filsafat Islam ini muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana sebelumnya adalah era filsafat Yunani di tahun sebelum Masehi. Namun ada juga yang menentang masalah filsafat Islam, dan yang benar menurut mereka adalah filsafat Arab. Maka inilah beberapa perbedaan peneliti dalam penamaan filsafat Arab dan filsafat Islam. Menurut mereka yang mengatakan bahwa filsafat penamaannya adalah filsafat Islam disebabkan filsafat ini tidak hanya terbatas untuk orang Arab saja, namun filsafat diperuntukkan untuk semua orang yang ada di dunia. Begitu juga para tokoh filsuf bukan hanya berasal dari Arab saja, namun dari beberapa negara yang lainnya seperti Persia dan yang lainnya. Sebab jika hanya dinamakan dengan filsafat Arab, maka akan timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan filsuf yang datang dari selain Arab? Apakah mereka tidak diakui keberadaannya? Maka penamaan yang paling pas adalah bahwa sesungguhnya nama filsafat ini adalah filsafat Islam, bukan filsafat Arab. Namun dibantah oleh kelompok sejarawan yang mengatakan bahwa filsafat ini adalah filsafat Arab, bukan filsafat Islam. Sebab antara filsafat dan Islam kembali dapat mengerti bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah, yang jelas keberadaannya, yang tidak mungkin terdapat kesalahan, sebab ia adalah wahyu Allah. Sedangkan filsafat adalah hasil dari pemikiran manusia, yang mungkin saja terdapat kesalahan sebab akal manusia hanya terbatas. Maka akan lebih pantas jika filsafat ini dinamakan dengan filsafat Arab, sebab ia muncul di Arab dan memang antara Islam dan filsafat adalah dua hal yang tidak bisa disatukan. Tidak sampai di sini, sejarawan yang mengatakan bahwa ia termasuk filsafat Islam mengatakan bahwa memang agama adalah wahyu ilahi yang tidak mungkin salah, sedangkan filsafat adalah hasil dari pemikiran manusia yang besar, kemungkinannya untuk salah. Namun keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Jika wahyu adalah jalan salah satu cara untuk mengetahui bahwa pencipta itu ada dan hanya satu, maka sama halnya dengan filsafat. Cukup, Ibu.
Yuk menambahkan nih Mbak Madia sama Mbak Aska. Yuk. Menambahkan Bu buat Ya. filsafat Jerman. Ya, boleh. Silakan. Filsafat Jerman itu adalah nama gerakan dalam filsafat Jerman yang dimulai pada tahun 1780-an dan berlangsung hingga 1840-an. Perwakilan yang paling terkenal dari gerakan ini adalah Kant, Fichte, Schelling, dan Hegel. Meskipun ada perbedaan penting antara tokoh-tokoh ini, mereka semua memiliki komitmen terhadap idealisme. Idealisme transendental kan adalah doktrin filosofi sederhana tentang perbedaan antara penampilan dan hal-hal dalam diri mereka yang mengklaim objek kognisi manusia adalah penampilan dan bukan hal-hal dalam diri mereka. Fichte, Schelling, dan Hegel meradikalisasi pandangan ini mengubah idealisme transendental menjadi idealisme absolut yang berpendapat benda-benda dalam dirinya sendiri adalah kontradiksi dalam istilah karena sesuatu harus menjadi objek kesadaran manusia jika ingin menjadi objek sama sekali. Yuk, terakhir Mbak Aska. Izin menambahkan Ibu, saya Siapa Mbak Madia ya. Menambahkan untuk filsafat Soviet. Jadi filsafat di Uni Soviet secara resmi terbatas pada pemikiran Marxis-Leninis yang secara teoritis merupakan dasar dari kebenaran filosofis yang objektif dan tertinggi. Selama tahun 1920-an dan 1930-an, kecenderungan pemikiran Rusia lainnya ditekan, banyak filsuf beremigrasi yang lain diusir. Joseph Stalin memberlakukan dekret pada tahun 1931 yang mengidentifikasi materialisme dialektis dengan Marxisme-Leninisme, menjadikannya filosofi resmi yang akan diberlakukan di semua negara komunis dan melalui Komintern di sebagian besar partai komunis. Mengikuti penggunaan tradisional di internasional kedua, lawan akan diberi label sebagai kaum revisionis. Sejak awal rezim Bolshevik, tujuan filsafat resmi Soviet yang diajarkan sebagai mata pelajaran wajib untuk setiap kursus adalah pembenaran teoritis ide-ide komunis. Karena alasan ini, ahli Soviet diantaranya yang paling terkenal adalah Joseph Maria Bolshevik, profesor filsafat di Universitas Kepausan Saint Thomas Aquinas, dan Gustav Wetter sering mengklaim bahwa filsafat Soviet tidak lebih dari sekedar dogma. Sejak Revolusi Oktober 1917, itu ditandai oleh perjuangan filosofis dan politik yang mempertanyakan setiap pembacaan monolitik. Lev Vasilyevich Ilyenkov adalah salah satu filsuf utama tahun 1960-an yang meninjau kembali perdebatan tahun 1920-an antara ahli mekanik dan ahli dialektika. Dalam dialektika, Leninis dan metafisika positivisme 1979, selama tahun 1960-an dan 1970-an, filsafat barat termasuk filsafat analitis dan positivisme logis mulai membuat tanda dalam pemikiran Soviet. Sekian Ibu untuk jawaban nomor 5 dari Bintang. Baik, mungkin penyajian dari kelompok 2 sudah selesai. Dari 5 pertanyaan dijawab oleh 8 penyaji. Karena ini sudah waktunya, tidak masalah. Untuk kelompok 3 ya. Halo, kelompok 3. Nanti insya Allah hari Selasa depan, daring juga, dipersiapkan untuk jawaban dari pertanyaan yang diajukan Mbak Siti Nur, Mbak Fatima, Mbak Farika, sama Mbak Nasma ya. Untuk kelompok 3 ya. Baik, Ibu. Oke, karena ini sudah sesuai dengan jam kuliah, nanti Anda juga, ini jam 5 yang belum sholat, saya juga nanti beban. Tadi saya suruh sholat dulu soalnya, nggak tahu sholat apa tidak. Baik, untuk Mbak, kita kembali ke PJ-nya, Mbak Adelia. Ya, semua Ibu minta dokumentasi, nanti bisa di share di grup PAG untuk kehadiran Zoom pada saat ini. Silakan siapa yang mau mengambil dokumentasinya. Yang hadir sudah 45 untuk dinyalakan supaya Ibu kenal kameranya sebelum diambil fotonya.
Mbak Aisyah Cahya. Belum. Terus Mas Zidan, tadi Mas Zidan malah sekarang nggak ada kameranya. Yo, ada yang mewakili foto nggak apa-apa lah. Mbak Denisa Tauhidah. Udah nyala semua. Yuk, ini Mbak Septiani Dwi, Mas Faujan ini udah. Mas Faujan Alvaris mah nggak ada ya, Mas? Septiani ada, Bu. Enggak, iya. Nyalakan, Mbak. Mau diambil ini dokumentasi. Faujan Alvaris, Mas Faujan. Tampil tapi tidak aktif ya, Mas Faujan ya. Jadi yang nggak masuk siapa, Mbak? Mbak Adel? Mas Faujan ini tampil tapi tidak aktif. Terus siapa lagi, Mbak? Ini ada berarti tinggal 3 lagi yang belum ada. Mbak Adel? Ibu, ada yang izin Ibu karena lagi di perjalanan pulang. Siapa? Reza. Siapa? Reza. Faiza? Reza Vanisha. Oh, Reza. Reza siapa, Mbak? Reza Kanisa. Kenapa nih tidak aktif juga ya? Tetapi nggak ada kan namanya? Di tampilan ini nggak ada namanya. Baru keluar dari Zoom karena dia lagi mau arah perjalanan pulang dan baterainya habis. Terus apa lagi? Masih 2. Aurelia Adinda kenapa, Mbak Aurel? Ini. Ambil kameranya dulu, Mbak. Fotonya, kameranya dinyalain, ini udah nyala semua ya. Ini ada 2 slide ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Jadi siapa nih yang udah Mbak? Izin Bu, maaf saya hadir Bu. Muhammad Fauzan. Coba kamera nyala, kamu kemana? Mas Faujan, kamu ada di mana? Saya di rumah Ibu. Tadi kendala jaringan Bu. Ini kamu tidak tampil loh, kelompok 3 tadi tampil. Kamu tidak tampil sendiri. Nanti dipersiapkan aja ya, pertemuan yang akan datang untuk menjawab pertanyaan tadi yang diagendakan oleh kelompok 3 ya, Mas Faujan. Iya Ibu, baik Ibu. Siapa lagi nih Mbak? Masih Mbak Adelia? Mbak Adel? Iya Ibu, nanti saya kirim ke Ibu nama-namanya ya Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah jam 5 lebih ya. Mohon maaf, terima kasih atas partisipasinya. Pertemuan hari ini 2 penyaji, 3 penyaji, dua penyaji sudah menjawab pertanyaan dari Pak ini penanya. Tapi 1 yang masih ya kelompok 3 jawaban pertanyaannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan dijawab dulu ya Mbak Adel sebelum penyajian kelompok, gitu ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Adel di-share di WA group ya Mbak. Oke, terima kasih Ibu izin keluar. Terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kan terus di sini soalnya.